Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas materi pengaruh manusia terhadap ekosistem. Pasti kalian udah gak sabar lagi kan? Kita bahas yuk! Sebelum kita membahas materi ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya! Manusia merupakan spesies di bumi yang paling mendominasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem. Apa sajakah kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem? Pertama, pertanian dan produksi pangan. Salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan selama ribuan tahun adalah bercocok tanam untuk menyediakan kebutuhan pangan. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi perairan dan penurunan kesuburan tanah. Penjelasan eutrofikasi ini dapat dilihat pada video sebelumnya. Penggunaan pupuk kimia ini menyebabkan banyak organisme non-target yang terbunuh akibat penggunaan pestisida. Selain itu, pertanian monokultur menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati. Pertanian monokultur adalah sistem pertanian yang hanya menanam satu jenis tanaman pada suatu lahan, seperti padi, jagung, atau kedelai. Hal ini menyebabkan banyak tumbuhan yang disingkirkan dan diganti oleh hanya satu jenis tumbuhan tertentu, dan diperparah dengan seleksi penggunaan bibit unggul yang menyebabkan spesies asli suatu daerah akan sulit ditemukan. Banyak spesies asli Indonesia kalah saing dengan spesies yang sengaja didatangkan dari luar negeri. Buah impor seperti apel, anggur, dan jeruk seringkali menutupi buah lokal di pasar karena dianggap lebih menarik, manis, dan berwarna, meskipun kualitas buah lokal sebenarnya tidak kalah. Hal ini menyebabkan beberapa buah-buahan lokal lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan buah impor. Yang kedua adalah kerusakan habitat. Manusia dapat menyebabkan kerusakan habitat. Banyak hutan ditebang di Indonesia untuk diubah menjadi lahan perkebunan, contohnya lahan kelapa sawit. Perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya ekosistem alami yang menyebabkan banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah akibat kehilangan habitatnya. Alih fungsi lahan lainnya seperti pertambangan dan pembuatan pemukiman turut serta menyebabkan kerusakan habitat. Ketiga, polusi. Manusia juga dapat menyebabkan terjadinya polusi. Polusi adalah masuknya zat-zat beracun ke dalam lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan alamiah. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran terjadi di mana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan, pencemaran dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia, seperti penyakit dan bencana alam. Banyak aktivitas manusia yang tidak disadari menyebabkan terjadinya pencemaran. Misalnya penggunaan kendaraan bermotor, membuang sampah sembarangan, dan membuang sisa limbah ke sungai secara langsung. Dampak dari polusi menyebabkan banyak peristiwa di dunia, misalnya hujan asam dan pemanasan global. Hujan asam terjadi akibat polutan sulfur oksida dan nitrogen oksida yang bereaksi dengan air di udara. Hujan asam dapat menyebabkan hutan rusak, jembatan mudah berkarat, dan lain sebagainya. Penjelasan hujan asam dapat dilihat dalam video sebelumnya. Adapun pemanasan global terjadi akibat terakumulasinya gas karbon dioksida di udara, sehingga menyebabkan terperangkapnya energi cahaya matahari di bumi. Suhu bumi menjadi meningkat, sehingga kutub mencair, permukaan air laut naik, musim yang sulit diprediksi, dan gagal panen. Penjelasan pemanasan global ini dapat dilihat pada video sebelumnya. Yang keempat, konservasi. Konservasi merupakan salah satu kegiatan positif yang dilakukan manusia untuk menghambat kepunahan organisme atau menghambat penurunan keanekaragaman hayati. Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah: yang pertama, penanaman pohon. Dengan menanam pohon-pohon di hutan yang telah rusak atau di daerah yang mengalami deforestasi. Yang kedua, pengelolaan sampah.
mengelola sampah dengan cara mendaur ulang, mengurangi penggunaan plastik, dan membuang sampah pada tempat yang tepat. Yang ketiga, perlindungan satwa liar. Melindungi satwa liar dan habitatnya dari ancaman perburuan, perusakan habitat, dan polusi. Yang keempat, pengelolaan air. Mengelola air dengan cara menghemat penggunaan air, mengurangi polusi air, dan memelihara kualitas air. Yang kelima, pembangunan taman nasional. Membangun taman nasional untuk melindungi ekosistem dan biodiversitas. Yang keenam, pengelolaan tanah. Mengelola tanah dengan cara mengurangi erosi, meningkatkan kesuburan tanah, dan mengurangi penggunaan pestisida. Yang ketujuh, pengelolaan energi. Mengelola energi dengan cara menghemat penggunaan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengembangkan energi terbarukan. Yang kedelapan, pembangunan bank benih. Membangun bank benih untuk melestarikan varietas tanaman dan menghindari kepunahan. Kesembilan, pengelolaan limbah. Mengelola limbah dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia, mengurangi volume limbah, dan mengembangkan teknologi pengolahan limbah. Kesepuluh, pendidikan lingkungan. Memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan konservasi.